Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di acara Entrepreneurs Academy persembahan dari Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneur. Pak. Salam entrepreneurs, Pak. Salam entrepreneurs, salam entrepreneurs. Oke, kenalkan saya Andrian dari tim Akademi yang akan memandu acara malam ini. Dan malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu NLP untuk bisnis, mengubah cara bicara jadi mesin uang. Bersama narasumber yang sangat inspiratif, malam ini kami menghadirkan Ibu Ani Kusumadewi, Sarjana Ekonomi, Magister Management, Certified Executive Coach, Certified International Coach, Certified Practitioner, Neuro Linguistic Programming, Certified Sales and Financial Manager, Certified Leadership Practitioner, dan beliau saat ini sebagai CEO NLP Institute. Wow, selamat malam Bu Ani. Halo Bu Ani, selamat malam. Selamat malam Pak Andrian, selamat malam teman-teman semua. Ibu, apa kabarnya malam ini? Baik, puji Tuhan. Baik sekali. Senang sekali bisa ketemu di sini ya. Betul sekali Bu Ani, saya juga senang sekali dan juga para teman-teman semua anggota member Ciputra Entrepreneurs juga pastinya sudah nggak sabar untuk menyapa Bu Ani. Ayo siapa yang mau nyapa langsung Bu Ani? Ayo dong. Mana suaranya? Halo Bu Ani, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar? Malam Bu Wah, ini ada yang dari Hong Kong luar biasa. Banyak Bu peserta dari Hong Kong, kita Salam mau dari absen satu-satu. Ya. Oke, baik, tentu saja ya. berbicara. Tadi ada Bu Aini Ufik, perkenalkan. Juga tadi ada Bu Joplo, kemudian juga ada siapa lagi yang sudah hadir ya? Ada Bu Heti, ada Pak Panduan, ada juga Pak Bambang Sunanto, selamat datang semuanya. Ada juga Ibu Ina, ada Ibu Inkatek ya dari Jakarta, ada Pak Sofyan. Oh, banyak sekali. Dari Hong Kong juga masih banyak sekali, nggak bisa diaten satu-satu Bu Ani. Baiklah, apa yang mau disampaikan Bu Ani untuk beliau-beliau ini? Terima kasih juga untuk Bu Ani. Ya, sehat selalu. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Semoga Indonesia semakin baik ya untuk kita semua. Amin. Baik di Indonesia maupun dimanapun kita semua berada. Amin. Terima kasih Bu Ani atas doa kita bersama. Oke, sebelum mulai kami persilakan Bapak Ibu untuk menuliskan kota domisilinya di kolom chat yang tersedia agar suasananya lebih hangat dan juga lebih personal, nanti kita bisa sapa. Dan dapat kami sampaikan juga sertifikat akan kami kirim ke email peserta yang sudah hadir, dan jangan lupa yang sudah hadir untuk bisa memfollow media sosialnya Ciputra Entrepreneurs Club untuk info program inspiratif lainnya. Dan silahkan juga tulis pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Beberapa nanti akan dipilih untuk dijawab langsung, dan ada merchandise eksklusif loh ya untuk satu penanya terbaik. Dan tentunya kita akan berlanjut ya dengan pemaparan Ibu Ani dengan tema NLP untuk bisnis, mengubah cara bicara jadi mesin uang. Wah, luar biasa. Dan untuk Bu Ani, waktu dan layar kami persilahkan Bu Ani. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Andrian. Wah, ini sebenarnya kalau judulnya mengubah komunikasi menjadi uang, misalnya agak terbeban ini. Baik ya teman-teman semua ya. Iya, nanti aku the fat ya. Oke, senang sekali ya aku bisa hadir di sini. Pak Andrian, apa saya langsung memulai atau bagaimana? Boleh bersapa-sapa lebih dulu nggak apa-apa Bu Ani. Oke, baik ya. Kita menghangatkan suasana di antara teman-teman CEC dengan Bu Ani sebagai narasumber di sini. Silakan Bu Ani. Oke, ya senang sekali ya. Ini teman-teman saya sangat menghargai dan juga senang sekali dapat undangan dari CEC. Ya, di sini semoga saya bisa belajar juga dari teman-teman semua dan juga bisa berkenalan langsung ya. Kita walaupun berbeda kota, berbeda lokasi, berbeda venue, tapi rasanya kita dipersatukan dengan semangat-semangat yang baik ya. Setuju, Bu Ani. Ini juga ada
ada sahabat aku dong. Oh ya, Ada Bu Pak Ani. Bangkit Boleh dari dong. Gorontalo. Apa kabar Pak Bangkit? Selamat malam Pak. Halo, selamat Gorontalo malam menyapa. Pak. Pak Ya, Bangkit, selamat malam Bu Ani. makasih. Selamat malam Makasih Pak Adrian. Bapak sudah Ya, bergabung. sama-sama Pak. Ya, silahkan Ya. lanjut Bu Ani. Terima kasih Pak Bangkit. Siapa lagi Bu Ani? Ada sahabat aku juga Pak Panduan ya, Pak seorang arsitek. Panduan. Ya, stay di Wah. BSD nih. Ada di BSD Pak Panduan. Iya. Boleh di mana Pak Panduan? Kita lagi Malam, cari Pak Bu Ani. Panduan. Malam, Oh, ini dia Pak Panduan. Selamat malam Pak Selamat Panduan. malam Thank Pak you. Panduan. Pak Panduan di mana ini kotanya ya? BSD ya? Di BSD di Tangerang, Oh. Tangerang Selatan. Tetangga Pak Panduan. Oke, sip. Oke, ada siapa lagi Bu Ani yang mau dikenalkan? Siapa tahu mungkin masih ada di sini sahabatnya Bu Siapa Ani. lagi yang lain aku belum kenal sih. Oke, baik. Ada Bu Cahya. Bu Ini Cahya. juga ya, Oh, sahabat iya. aku. Bu Cahya, yang mana Bu Cahya? Halo, Bu Ani. Selamat malam. Hai Cah. Ya, Harus Bu cepet Cahya nih, juga bagus bergerak ya di omongannya. bidang financial planner ya. Oh, oke, baiklah. Semoga kita sama-sama bisa belajar hari ini. Baik, terima kasih Bu Cahya sudah hadir Saling juga berbagi. bersama komunitas Ciputra Entrepreneurs Club. Senang banget ya. Yang keluarganya CEC mana nyaut dong ini. Kok sepi nih keluarga CEC. Hai Pak Edison Sembiring, hadir dari mana Pak Edison? Ya, Pak. Pak Edison Sembiring juga sudah hadir di sini ya. Dari mana Pak Edison? Dari Langkat Pak, Langkat. Oh, Langkat sudah hadir. Terima kasih. Tanjung Pura. Tanjung Pura juga sudah hadir. Terima kasih Pak Edison. Hong Kong juga ini semakin banyak yang sudah hadir. Wah, dan silakan Bapak Ibu yang lainnya untuk bisa merapatkan barisan untuk juga bisa menemani kita semua di sini dalam sebuah program acara yang luar biasa. Oke Bu Ani, kami persilahkan kembali Bu layar Zoom. Ya, baik. Makasih Pak Andrian. Ini udah kode-kode kita mulai sharing atau kita masih menunggu yang lain? Sepertinya sudah kita berangkatkan saja kereta malam kita. Oke, baik. Iya. Oke, jadi kalau aku nih pakai merah putih, Pak Andrian, Ya. ada beberapa occasion dibilang kayak Air Asia. Jadi, tapi nggak boleh sebut brand ya, katanya nggak boleh sebut brand. Sudah Oke, terucap Bu, so- nggak apa-apa. Ya, ini kan bercandanya begitu ya. So, Betul, terima kasih atas kesempatannya. Thank you for having me. So, before we start ya, fasten your seat belt. Katanya kalau di maskapai kan begitu ya. Iya Bu. Mau lepas landas tuh fasten your seat belt. Oke, saya izin share. Oke. Sudah terlihat ya semua ya? Sepertinya belum tampil sempurna Bu. Apa sudah sekarang? Belum kelihatan juga. Oh, really? Sebentar. Belum terlihat? Oke. Belum sebentar ya. terlihat Bu Ani. Mungkin bisa dicoba double klik Bu untuk enter full screen mode. Oh, sudah? Ini udah full screen di screen aku. Oke, kita mau cek apakah Belum terlihat ya? Bapak Ibu sudah melihat screen share dari Bu Ani. Masih muter, Pak Andrian. Belum, Mbak. Masih muter. Oke. Masih muter. Oh, sudah. Ya, Oke, oh, ya sudah udah. tampil. Oh iya. Udah, Baik, Bu. Ibu. Oke. Baik. Ya. Makasih. Jadi ini saya yakin kita masih di Bu Ani suaranya masih terputus-putus ya Bu Ani? dulu ya. Masih di halaman judul ini ya, Bapak Ibu semua ya. Masih Bu. Oh, masih putus-putus ya. Iya, betul sekali Bu. Oke, sebentar saya mungkin ganti device dulu ya.
putus-putus jadinya. Oke, I'm back now. Bagaimana suara saya sekarang, Bapak? Sudah lebih jelas, Bu Ani? Sudah lebih jelas. Oke, mohon maaf ya. Ini kan kalau Jakarta Hong Kong ini memang harus beli tiket katanya. Iya, Bu, betul, Bu. Tiketnya harus dipesan 1 minggu sebelumnya. Oke, apa sudah terlihat? Berputar. Sedang berputar dan suaranya Ibu sepertinya masih dalam kendala. Oke, mohon maaf ya atas ini ya gangguan teknisnya. Oke, I'm trying to connect ya. Sebentar. Oke, bagaimana sekarang suara aku, Bapak, Suaranya Ibu? sudah kelihatan lebih clear lagi, Oke, Bu Ani. ya, puji Sudah Tuhan. ada perbaikan. Oke, Tinggal kita baik. masih menunggu share screen-nya tampil dengan baik. Masih muter-muterkah di sini? Bapak Ibu yang melihatnya masih muter-muter? Masih Pak, muter Masih Pak. ya? Muternya masih satu kali Udah, ya. oke, sekarang oke. Oke, sudah tampil sekali. Oh, oke. Ya, baiklah, puji Bu Tuhan, Ani. baik. Terima kasih ya. Memang ini kalau kesalahan atau kendala teknis nih di luar perkiraan. Nanti kita akan bahas ya. Ini sesuatu yang uncontrollable. But I will start my session ya. Thank you again untuk yang baru bergabung. Ya, untuk yang di luar Jakarta, ya salam kenal, saya dengan Ani dan senang sekali for having me today. Jadi untuk sharing malam ini kita bercerita tentang NLP for Business. Ya mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya apa sih NLP itu ya, karena ini sekarang zamannya digital savvy, so I think every one of us bisa search ya Neuro Linguistic Program. Jadi Neuro Linguistic Program ini kita belajar tentang cara bekerja otak. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, ternyata manfaat NLP ini besar sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, we can say it for improving our quality of life. Ya, pertama saya belajar NLP itu pada saat saya mau mengajar ya, maksudnya mendampingi anak saya yang usianya teenagers. And fortunately, beruntungnya saya akhirnya bisa dikenalkan belajar NLP dengan lebih intens. Ya, and I'm certified, membawa saya belajar berbagai hal dari Robert Dilts, yang beliau ini adalah sebagai guru NLP kita semua ya. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi mungkin yang belum mengenal saya, mungkin sedikit izin Pak Andrian, saya memperkenalkan diri. Dengan senang hati. Ya, makasih. Ya, jadi saya memiliki latar belakang selama kurang lebih 20 tahun saya bergerak sebagai profesional di bidang human capital, dan sepanjang karir saya ada beberapa kesempatan bekerja di perusahaan multinasional. And that's my experience as a professional. Saat ini sejak tahun 2023 saya merunning NLP Institute Indonesia yang lokasinya ada di Jakarta, dan itu NLP Institute Indonesia saya teruskan dari almarhum guru saya yaitu Irene Cori. Ya, kita berafiliasi dengan NLP University di Santa Cruz, California, dan berbagai institusi internasional lainnya seperti ICC, Executive Coaching dari UK, dari guru saya juga Joseph O'Connor.
Nah, kemudian saya saat ini juga masih bergabung di salah satu partai politik ya sebagai pengurus, dan saya sempat mencalonkan diri sebagai calon legislatif tingkat DPRD di Dapil 2, dan mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat saya di televisi waktu itu saya sebagai juru bicara ya Governor Elections untuk Bapak Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Ya, sering sekali Bu Andi kita lihat di televisi ya Bu. Sudah tidak asing lagi dengan Bu Andi ini sepertinya ya. Ya, pada saat itu memang kampanyenya berharap Indonesia yang akan semakin baik dengan duduknya para pemimpin-pemimpin kita yang bisa memimpin negara ini dengan lebih baik ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya apa hobinya, ya saya suka ngopi ya supaya kita lebih saling mengenal. Kemudian ya ada satu F&B business yang saya jalankan bersama putri saya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di sini boleh disiapkan alat tulisnya. Siap. Saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit untuk mengambil alat tulis. Ya, ada kertas, ada pena atau pensil, silahkan. Ya, sebenarnya Bukasana dari Hong Kong juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu Bu. Yep. Coba angkat pensilnya, angkat pulpennya, angkat kertasnya. Okay. Kita mau lihat ini ya. Oke, seperti sudah pada siap semua ini ya. Oke Bu Ani, ini sudah waktu 2 menit mereka mempersiapkan dirinya. Ayo, yang lain ini ditunggu. Siapa yang sudah siap, angkat tangan. Kalau belum angkat tangan kita belum jalan ya Bu Ani. Ya. Baik. Ya, ya. Oke. Aku mau cerita sedikit Pak Andrian. Jadi aku sekarang lagi hobi menulis ya untuk ini seorang ibu ya sebagai parents, beberapa jurnal parenting untuk jurnal teenagers how they are achieving their goals. Kemudian nanti di bulan September saya akan launching satu jurnal lagi untuk seorang ibu yang terus mendampingi anaknya. Judulnya adalah Melepas dengan Doa ya, untuk anak-anak yang akan menempuh studi jauh dari orang tua. Wah, kapan Bu? Tahun ini ya Bu? Semoga. Ya di bulan September ini Pak Andrian ya karena saya banyak menangani anak-anak atau teenagers yang mereka akan studi ke luar negeri. Saya katakan si orang tua ini yang perlu dikuatkan ya secara bersama-sama bagaimana melepas anaknya itu dengan penuh kepercayaan dan doa. Yeah. Oke. Sudah alat tulis dan kertasnya ya. Oke. Ada satu quotes ya dari Gede Prama, jadi saya mengikuti beliau dari sejak tahun 2002 dan bahkan membaca semua buku-buku. Dan kenapa saya mengajak kita semua hari ini banyak menulis? Jadi ada satu quotes yang menurut aku indah banget. Bertahun-tahun ku ketuk pintumu, lama tidak terbuka. Tatkala pintu itu terbuka, ternyata saya mengetuknya di dalam. Nah, siapa ini yang mau sharing? Apa arti dari quotes ini untuk Anda? Oke, silakan Bu Suratni, Bukasana, Pak Agus Triantoni, siapa lagi ini ya? Dipersilahkan untuk bisa menjawab satu pertanyaan tadi ya yang disampaikan Bu Andi. Kira-kira apa yang ada di dalam maksud ya dari tulisan ini? Silakan. Ada Pak Andreas juga, silakan Pak Andreas jika seandainya mau menyampaikan pendapatnya. Maksudnya mungkin ini ya. Silakan Ibu. Tentu pintumu. Berarti mungkin ini lebih ke religi ya. Ya, bisa dibilang begitu Ibu. Meaning mungkin kita setiap saat berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang membuka apa ini? Seperti aura positif, membuka pintu rezeki, rahmat dari Tuhan, gitu mungkin.
Ya, makasih Ibu Suratmi ya. Terima kasih untuk berbagi. Nah, saat ini memang kan kita semua banyak sekali information flowing ya. Mulai dari social media, kemudian dari berbagai informasi yang terbuka. Mungkin Pak Andrea. Iya, ini kita coba untuk mute. Bu Anita, boleh dibantu untuk di-mute lebih dahulu? Ya, supaya kita masuk, ya. Ya, makasih. Ya, supaya kita bisa meneruskan sesi ini ya. Baik. Baik. Ya, jadi saat ini kita semua menemukan suatu situasi ya di mana informasi-informasi yang overflowing, mulai dari social media ya, kemudian scrolling TikTok dan lain sebagainya. Ya, sehingga saya menemukan kenapa sih beberapa kasus yang saya tangani ya untuk anak-anak teenagers ini, mereka banyak mengalami anxiety. Ya, dan ini juga banyak terjadi untuk orang dewasa. Ya, kenapa? Karena too much informations dan juga berita-berita yang sedikit mengagetkan, ya, berita-berita yang kurang menyenangkan, berita-berita yang negatif. Nah, itu dampaknya apa? Dampaknya adalah menginfluence ya atau mengaffected emosi kita. Ya. Nah, dan ternyata saat ini seperti hari ini kita belajar bersama-sama ya di dalam sesi webinar, saya punya sesi juga yang sebenarnya saya perlu ikuti di jam yang sama. Dan saya yakin Bapak Ibu semua juga mengalami itu ya. So meaning like saat ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari. But isn't it too much? Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sebenarnya apa yang membuat kita bertumbuh adalah pada saat kita melihat diri kita sendiri. Ya, informasinya sudah kita punya, tapi yang kita perlu lakukan adalah kita menyelami diri kita. Nah, mungkin yang saya izin bisa mengartikan ya dalam konteks yang saya pahami, ya ternyata yang tadinya kita tuh mau ngetuk pintu dari luar, ya, untuk kita bisa diizinkan masuk, ternyata kita sudah di dalam dong. Gitu ya kira-kira. Nah, ini adalah satu quotes yang udah lama banget, but is still relevant. Ya, dengan kehidupan kita saat ini. Kita sibuk mencari dari luar, ternyata yang membuat kita bertumbuh adalah dari dalam. Ya, ada satu quotes juga dari Bapak Gede Prama ya, beliau seorang meditator dan juga ahli manajemen ya dari sejak tahun 2000-an. Dan apa yang membuat seseorang itu memiliki spiritualitas meningkat adalah pada saat orang itu memeluk kesedihan. Jadi berdamai ini dengan kesedihan. Ya, mungkin itu yang saya bisa ceritakan sedikit Pak Andrian. Ya, kenapa akhir-akhir ini saya menulis jurnal gitu ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya untuk diri saya. Oke. Yang pertama adalah divining your role. Nah, mungkin di teman-teman saat ini ada yang punya role sebagai profesional, ada juga yang sebagai sales and service ya, ada juga yang mungkin memiliki usaha. Nah, apakah kita sudah tahu persis nggak role yang kita jalani saat ini? Boleh ditulis role kita apa sih saat ini? Mungkin yang saat ini sebagai seorang ibu atau juga seorang anak atau sebagai seorang siblings ya, you can write it anyway. Ya, defining your role. Ya. Nah, setelah kita menuliskan, aku mau dong tanya ke Bapak Ibu semua, ya, apa sih meaning success for you? Ya, apa artinya sukses buat Bapak Ibu semua regarding to your role? Misalnya, oh saya sebagai seorang sales and service. Sukses menurut saya adalah bla bla bla. Misalnya, I can do the business for these numbers, gitu ya. Angkanya berapa nih setiap bulan yang menurut saya sukses. Ada juga yang tidak menggunakan dasar angka, misalnya. Oh, setelah saya berhasil mendapati apa, misalnya. Ya. Jadi definisi sukses ini pasti di antara kita berbeda-beda. Oke, sudah ditulis semua? Silakan Bapak Ibu untuk segera menulis. Ya. Nanti akan ditanyakan oleh Bu Ani ke Pak Dewi ya, untuk bisa di-sharingkan ya. Oke, silakan.
Kita kasih waktu 1 menit ya, Bu. Oke, silakan, boleh ditulis. Dan nanti kita bisa tunjuk ya siapa sekiranya nanti yang akan menyampaikan ya pendapatnya. Silakan, Bapak. Setelah ditulis. Oke. Oke, setelah itu, setelah kita menuliskan meaning of success, ya, evidennya apa? Buktinya apa kalau misalnya kita bilang kita sudah mencapai kesuksesan itu? Let's say misalnya, oh aku mencapai kesuksesan kalau misalnya aku memiliki printed tabungan sekian rupiah, misalnya begitu ya. Atau misalnya bisa melihat anak-anakku lulus dari studinya ya dengan misalnya memegang ijazah, misalnya seperti itu. So what is the evidence? Apa sih bukti atau ukurannya? Oke, sudah ya? Oke, jika sudah, mungkin kita bisa tunjuk 1 orang atau 2 orang ya Bu untuk bisa menyampaikan pendapatnya ya. Silakan. Oke, Bu Silvi, Semarang. Bu Silvi sudah bersama kami. Silakan Bu Silvi. Iya, sebenarnya Bu Silvi masih belum respon, antara malu atau belum siap ya Bu Ani ya. Oke, baiklah. Yang sudah siap saja, silakan untuk bisa menyampaikan. Atau yang bersedia sharing, silakan. Yang bersedia sharing, silakan. Bu Kasana, silakan Ibu. Terima kasih. Saya mau minta waktu. Bu Surani lagi ya. Oke, silakan. baik Bu Surani, silakan Bu. Untuk saya, sukses itu sangatlah subjektif Ya. dan bervariasi bagi tiap individu. Kalau menurut saya sendiri, sukses adalah ketika kita mencapai sesuatu atau goal yang menjadi impian kita. Oke, terima kasih Ibu Suratmi. Kalau boleh tahu apa impian Ibu? Impian saya sih cukup sederhana. Ya, silakan Ibu. Kalau berkenan berbagi. Ya, anak-anak sudah bisa bekerja sendiri, mandiri. Amin. Insya Allah hidupnya sejahtera, kebahagiaan juga. Kita sudah senang lah. Kayaknya udah terima kasih banget ya Tuhan. Iya, wow. Saya terharu mendengarnya. Ibu anaknya berapa, Ibu sayang? 2. Yang sudah mandiri berapa? Belum ada sih. Belum ada. Usianya yang paling besar umur berapa? Yang besar sebenarnya udah keluarga, tapi saya rasa belum bisa mandiri, belum mandiri full. Artinya masih juga perlu bantuan dari saya. Jadi kayaknya belum siap mandiri sebenarnya. Iya. Baik Ibu. Ya. Kita doakan ya Ibu Suratmi, anak-anaknya bisa mandiri sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Oke Ibu, terima kasih untuk berbagi ya. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah mengisi, the evidence ini adalah ukuran yang tadi seperti Ibu Suratmi sebutkan ya. Merasa sukses kalau anak-anaknya sudah bisa mandiri. Evidence-nya apa? Yaitu tadi ya, misalnya tidak perlu disupport lagi oleh orang tua. Ya, ini evidence-nya. Nah, sampai sini kita jelas ya. Oke, saya mau lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Nah, I'm the following statement to help define your role. Apa ini misalnya? Sorry. Ya. I am atau we are. Tadi kalau Bu Suratmi menyampaikan bahwa saya adalah seorang ibu, ya kan? My area of excellence is apa? Area yang saya kuasai dengan sangat baik, misalnya sebagai orang tua tuh apa?
gitu ya. Atau misalnya saat ini kita sebagai profesional, ya, area excellence kita adalah apa? Misalnya, oh kita seorang yang tangguh, oh kita seorang yang mau belajar, oh kita adalah seorang yang sangat adaptif. Oke? Ya, atau misalnya kita di bidang sales and service. Ya, my area of excellence is saya itu orangnya people oriented. Saya itu sangat tipe pendengar yang baik misalnya. Ya, boleh diisi silakan. Ditulis aja masing-masing di kertasnya. Oke. Dan saya mau mengajak ya, teman-teman semua sudah ditulis ya, Bapak Ibu semua. Oke, kita bisa next ke posisi yang di bawahnya. Ya. What is the most creative things yang kita bisa gain client's attention? Ya, jadi apapun role kita saat ini, anggaplah misalnya orang yang sering kita temui setiap hari, ataupun orang baru, ataupun orang di sekeliling kita, tim kerja kita, ya, apa yang sudah kita lakukan dan paling kreatif, akhirnya bisa mendapatkan atensi atau perhatian dari klien. Yuk, boleh ditulis. Kalau misalnya teman-teman yang dari CEC, ya, so I think actually in daily basis, ya, kita akan ketemu dengan orang-orang baru, ya, calon klien ataupun existing klien. Nah, kalau saya mengajak Bapak Ibu semua untuk go through, ya, dengan experience sebelumnya, apa sih yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan dan mendapatkan perhatian klien yang baik. Ya, pastikan kita punya cara-cara yang akhirnya mendapatkan respon yang baik. Apakah itu? Misalnya, oh pada saat saya mengajaknya misalnya makan makanan kesukaannya. Oh, misalnya pada saat kita ketemu di ruang outdoor misalnya gitu ya. Oh, pada saat kita ngopi bareng misalnya. Ya, dan it impress him. Oke? Ada ya? Ada pastinya. Atau cara ngajaknya yang menarik. Yang akhirnya mereka ingat, oh iya kamu itu waktu ngajakin saya kemana gitu ya, ke tempat baru. Oke. Nah, kemudian next questions. What is the most original way? Ya, jadi kalau yang di bidang sales and service saat ini, apa yang kita lakukan secara berulang-ulang dan akhirnya membuat klien kita tuh puas. Ya, misalkan, oh aku tuh kalau di WA tuh aku langsung respon, dan itu berulang-ulang. So I'm one of the responsive person, gitu ya. Oh, atau pada saat klien aku misalnya lagi butuh teman untuk curhat, dan aku bisa menyiapkan waktu, something like that. Oke, boleh ditulis. Sudah punya jawabannya semua? Sepertinya sudah ada. Sudah ya? Ya. Oke, next. Give an example most effective presentation. Ya. Jadi misalkan, oh aku pernah loh, belum presentasi selesai orangnya udah say yes ke aku. Pernah mungkin ya, ada Bapak Ibu ya, mungkin yang mau sharing juga boleh. Then we can learn from you together. Oke? Nah, jadi ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk go through dengan keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan. And then we can make a record for this. Oke. Next. Nah, kalau kita sebagai top achiever in our role, ya apakah itu sebagai sales and service, atau kita sebagai profesional, atau saat ini kita sebagai pekerja, ya, apa sih kompetensi yang kita punya? Atau yang menurut Bapak Ibu semua yang harus dimiliki? Ya, misalnya dari grup CEC, apa kompetensi yang harus dimiliki? Yuk, boleh yuk sharing atau di kolom chat diketik. Baik, silakan Bapak Ibu yang bagian dari komunitas Ciputra Enterprise punya pengalaman-pengalaman ya, dan boleh di-sharingkan di sini ya. Tadi sudah diminta Bu Ani untuk pengalamannya diceritakan saja
Dan saya tunjuk aja nih kalau seandainya nggak ada yang mau menyampaikan. Mbak Intan Limbong, Medan. Silakan Mbak Intan. Berdasarkan pengalamannya saat ini. Mbak Intan, silakan Mbak. Mbak Intan. Ada 8 kompetensi ya. Sebenarnya boleh lebih atau less than, tapi kita trying to practice ya hari ini. Oke, apa saja? Silakan. Ini kok sepi banget ya? Sepi ya. Antara malu, Iya, ini ragu, sambil- atau bagaimana? Iya Pak Adrian, saya sambil nyimak tadi Pak Hongkong Adrian ya. menyimak ya. Silakan Mbak Lili. Menyimak sambil nyuci piring. Oh ya. Terima kasih. Iya, tadi saya nyimak dari ini kan lebih ke self develop ya Bu ya, untuk bisa how to be good dalam menjalankan segala sesuatunya gitu kan Bu ya. Nah, Iya. kalau bagi saya terkait dengan self esteem competition itu lebih men-challenge pada diri kita sendiri ya Bu ya. Terutamanya Iya. terutamanya kita bagaimana sih untuk terus berusaha gitu kan, membuat yang terbaik gitu kan. Salah satunya belajar dan belajar gitu tadi, learning and learning gitu kan Bu, dari pengalaman hidup, pengalaman pertemanan dan sebagainya. Dan challenge saya kalau dibuat saya sih lebih ke ini ya Bu ya, menghadapi istilahnya karakter orang-orang di sekitar kita yang beraneka ragam. Itu yang menjadi kompetisi buat saya supaya saya menjadikan yang lebih baik gitu Bu. Kurang lebihnya seperti Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya, mohon dibimbing. Iya. Makasih Bu. Ini Bu Lili bukan? Iya, betul. Iya, saya Bu. Oke, baik Ibu, makasih. Tadi I recognize Ibu ada sebut tentang learning ya, continuous improvement. Ada juga self development. Nah, ada lagi yang lain yang mau membantu? Kita mungkin perlu 5 lagi contoh. Terima kasih Bu Lili, it's a very good sharing from you. Atau Pak Andrian mau spill Bapak kayaknya ini nih kepala sukunya CEC gitu ya. Ini ada juga banyak leader-leader yang sudah Ayo, ada di Bapak. sini ya. Mungkin pengalamannya beliau yang ada di lapangan. Ini kalau kita lihat nih ada Bu Inka, ada siapa lagi nih? Bu Anis Munawaroh yang ada di Hong Kong juga. Nah, silakan Bu Anis, ini sekalian juga untuk bisa sharing-sharing pengalamannya juga. Bu Anis. Bu Anis. Halo Bu Anis, Halo, suaranya masih Pak. belum terdengar. Iya, Halo. oke. Ya, tadi sudah menyimak ya apa yang hal yang disampaikan oleh Saya Bu menyimak Anis tapi tadi. nggak bisa ngomong. Ya, Saya nyimak tapi nggak bisa ngomong. Ini belajar juga ya Bu Ani ya pada kesempatan ini dengan Bu Ani, nanti akan dibantu Bu Ani hal-hal apa yang sekiranya yang Bu Ani rasakan juga pengalamannya ketika saat ini sudah menjadi posisi leader ya, qualifier yang ada saat ini di Hong Kong. Silakan Bu Ani. Keren banget Bu Ani. Keren Bu Ani. Ini sama-sama Bu Ani. Ya, makasih Pak Andrian. Ibu Anis boleh cerita Ibu apa yang membuat Ibu berhasil menjadi leader di sana? Oke. Bu Anis, ini mikrofonnya dibuka dulu Bu. Ya. Sudah ya Pak? Ya, Pak. sudah. Sudah. Halo? Iya. Ada kendala apa Bu? Gak tahu. Gak bisa sih Pak, sinyalnya kali. Oh ya, oke. Gak apa-apa. Baik, Bu Anis Ya, sepertinya ini keluar masuk ya suaranya ya. Saya coba sharing juga ya Mas Andrian ya. Monggo Bu Inka, ini Bu Inka Jakarta ya. Oke, silakan Bu Inka. Saya baru masuk hari Minggu. Tapi mungkin saya bisa sharing pengalaman saya sebagai leader di tempat lain ya Ibu ya. Ya, silakan Ibu. Apa yang saya pelajarin itu adalah ketika saya dipercayakan itu kita jadinya mindsetnya itu berubah untuk menjadi mindset bertanya. Daripada kita ngomong, kita bertanya. Good. Jadi juga
Jadi kita juga harus yang tadi sama ya dengan dari Ibu siapa tadi yang pertama kali, kita juga jadinya nggak boleh berhenti belajar karena selain belajar maksudnya saya tuh kita juga jadinya nggak boleh berhenti untuk lihat news gitu loh, karena itu sumber pancingan kita ya untuk mulai. Nah kadang-kadang kan soalnya kan ada orang yang nggak mau ngomong kan, jadi kita yang harus mancing. Nah jadi kita mancing tapi kita kembali bertanya. Itu yang saya pelajarin sih waktu saya jadi leader ya gitu. Oke, Ibu terima kasih. Ini dengan Bu Inka ya? Iya. Oke, Bu, thank you for the good sharing. Oke, nah ini untuk ternyata banyak leader juga ya di sesi kali ini, Pak Andrian. Jadi boleh ini nanti diisi ya, sebenarnya kita mau memapping. Ada berapa sih kompetensi yang menurut kita menjadi kunci sukses? Ya, misalnya menjadi leader atau menjalankan bisnis ataupun role kita yang tadi sudah diisi oleh teman-teman semua. Ya, so let's say we are the leader. Kompetensi apa sih yang diperlukan tadi ya? Terus belajar, terus mau berubah ya. Terus kemudian kita membuka diri terhadap hal-hal baru misalnya. Terus kemudian juga kemampuan leadership kita, ya mungkin dari sisi product knowledge-nya, terus kemampuan komunikasi ya, something like that. Terus kalau udah diisi ini harus gimana nih gitu ya. Nah, setelah kita isi, kita kasih skor yuk untuk diri kita. Ya, misalkan tadi kemampuan komunikasi. Ya, diri kita saat ini berapa sih? Misalnya 1 sampai 10. Nah, di diri kita saat ini kita punya 8. Oh ya, that's good. Tapi kalau misalnya masih ada di antara kita yang misalnya 5 atau 6. Nah, berarti masih ada ruang untuk peningkatan diri. Ya, that's the portion ya, untuk porsi diri kita itu fokus ke hal-hal yang memang diperlukan untuk role kita. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang service dan sales, ya berarti apa? Berarti kemampuan kita untuk misalnya mendengarkan, ya kalau ternyata misalnya kita orangnya agak kurang sabaran misalnya. Oh, berarti kita harus melatih kesabaran nih. Misalnya angkanya masih di angka 6. Nah, untuk menjadi top achiever perlu sampai misalnya di angka 8. Nah, saya tentu akan dengan senang sekali misalnya teman-teman nanya nih, oh saya dari angka 6 menuju angka 8, apa yang perlu dilakukan misalnya ya. Nah, tadi juga bagus tuh, tadi Bu Inka menyampaikan banyak bertanya, iya. Nah, kalau kita sebagai leader kita tentu akan tanya dong ke tim kita, oh kamu dari angka 6 mau ke 8 ya? Terus kamu mau lakukan apa? Gitu ya. Nah, ini adalah leader atau kemampuan-kemampuan leader, kemampuan komunikasi yang bisa meningkatkan performance tim kita. Gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita semua sering mendengar bahwa preparation itu adalah kunci. Jadi kalau kita sudah bersiap, ya misalnya kita mau ketemu klien, kita mau make a deal ya, preparation itu udah 50% kita siapkan, berarti 50% itu udah di tangan. Ya. Nah, termasuk misalnya kalau kita terus belajar. Berarti hari ini kita persiapannya di angka 6, besok kita bisa di angka 6,5, begitu seterusnya. Ya. Oke. State for the day. Nah, ini jurus kita yang kedua. Ya. Nah, aku mau nanya dong. Saat ini kalau di Jakarta ya, jam 8 malam. Ya. Oke. Kalau teman-teman tadi ada yang di Indonesia Timur ya, ada Pak Bangkit, berarti sudah jam 9 malam. 9 malam. Iya. Nah, aku mau nanya, kalau tadi dari bangun pagi, bangun tidur sampai sekarang, ya, kita tuh punya emosi apa aja sih? Coba tolong sebutkan 5. Ya, kalau emosi itu misalnya yang kita kenal tuh apa? Gembira, ya, marah, misalnya sedih, khawatir, something like that. Cemas. Ya. Sebutkan 5 masing-masing, tulis di kertasnya. Yuk, silakan. Jadi dari tadi bangun tidur sampai sekarang.
Ya, masih ingat nggak tadi bangun tidur terus ngapain, terus kemudian perasaan atau emosinya gimana? Silakan ditulis. Sebutkan 5. Minimal 5 ya Bu Ani ya. Boleh 5. Kalau 100 nanti sampai besok, Pak. Minimal 5 deh. Iya. Baik, adakah sudah mencapai 5? Bu Joplo, sudahkah Bu? Oke, siapa yang mau sharing 5 itu apa aja? Jadi boleh positif, boleh negatif, boleh combine, ya benar-benar apa yang dialami seharian ini, sesuai dengan apa yang dialami, ya. Ya, saya mencoba Bu Ani. Silakan Pak Supri. Magelang ini punya ini. Wow. Selamat malam Magelang. Ya. Selamat malam Pak Andre, tetap semangat pagi. Terima kasih Pak Supri. Monggo Pak Supri. Ya, setelah 1 hari ini sih ada hal yang saya dapatkan, yaitu 5. Di antaranya adalah 1, menghadapi masalah sabar. 1 sabar. Saya hadapi. Kemudian ada rasa sedikit kecewa karena tujuan tidak tergapai. Oke. Kecewa. Yang ketiga optimis. Kemudian yang selanjutnya adalah enjoy, dan yang kelimanya bersyukur. Wow, Bapak, terima kasih. Pak Supri ini luar biasa loh. Yuk, ada yang lain yang mau sharing lagi? Ayo, jangan kalah sama Pak Supri. Silakan. Ayo, silakan. Makasih Pak Supri. Iya, dari saya boleh sharing ya Bu, izin ya. Silakan. Kalau dari saya sih, tentunya pagi-pagi itu pastinya bahagia Bu ya, karena kita menikmati hari yang baru ya. Oke. Ya. Dan kalau hari ini dapat omelan pun tetap sabar, positif tinggi. Siapa yang ngomelin Bu Lili? Pagi-pagi ada siapa? Pagi sih Pak, udah tengah hari tadi ya. Tengah hari tadi itu ada yang marah-marah gitu kan. Tetap sabar, positif thinking aja gitu kan. Ya, cool down aja gitu loh Pak Adrian. Kan hidup kan harus adil ya. Dan selanjutnya tuh marah ada gitu kan. Marah ada karena kan mau telepon gitu kan, nggak ditanggepin gitu kan, jadi ya bete gitu Pak Adrian. Apalagi Bu? Iya betul, akhirnya sukacita lagi ya, dapetin satu ilmu yang baru gitu kan, banyak, apalagi ketemu sama Bu Ani ya, ini ada terima kasih Bu. Saya gitu kan, dapat satu impact baru gitu ya. Makasih. Ya, lebihnya kayak gitu Bu Ani. Makasih Bu. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Lili. Jadi tadi ada bahagia, sabar, marah, terus apa lagi? Marah ya tadi tetap ini Bu. Ya satu lagi itu nggak ada sih Bu, emosi nggak ada sih Bu. Emosi nggak terlalu meledak-ledak itu nggak sih Bu, karena itu aja sih cuma 4 aja sih Bu, nggak sampai 5. 4 ya? Iya, nilainya kurang 1 nih Bu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena itu karena saya sudah belajar self love itu loh Bu, jadi tidak terlalu. Oke, baik, makasih. Bu Lili, ini luar biasa nih jawaban Pak Supri sama Bu Lili ini kayaknya sudah berlatih mindfulness semua ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu Bu. Wow, oke. Iya, ini hal yang baik ya Bapak Ibu semua ya. Saya Bu, salam kenal. Wow, salam kenal Ibu mumpung dari Hong Kong ya. Sampai mumpung ada waktu. Baik, kenal ya Bu. Saya ya, salam kenal Ibu, senang sekali. Teman-teman. Yang jelas Semangat, saya menerima yang pertama itu tadi pagi selalu bahagia, itu wajib Bu, itu pasti. Karena setiap pagi itu ada morning bus bersama Pak Andrian, saya memberi semangat, itu satu. Dan yang kedua, saya selalu memiliki semangat ya. Yang satu selalu bahagia, yang kedua selalu semangat, yang ketiga tadi itu saya ngantuk. Terus ada mau ajak member yang ajak prospek, lagi semangat lagi saya Bu. Nah, dari awal udah ada punya semangat tadi ya Bu, dari situ ya dari awalnya sudah punya semangat tadi pagi. Terus setelah
saya prospek, berhasil. Wah, akhirnya join juga di Ciputra. Lah, akhirnya saya bahagia lagi, Bu. Terus ada saya sebenarnya tadi kan ngantuk. Terus ada prospek, Bu, ada prospek, ini ada teman baru. Ya, ngoceh-ngoceh 1 jam. Alhamdulillah, udah prospek berhasil. Akhirnya bahagia lagi. Yang ketiga, karena jamnya makan itu terlambat, karena prospek. Akhirnya saya lapar, Bu. Lapar tapi nggak sampai ngamuk dong, Bu. Oh, enggak. Bahagia. Ya Allah, Ibu, makasih. Tadi, Bu. Iya, Yang terakhir, saya bersyukur dan alhamdulillah sampai malam ini saya selalu bahagia dan bertemu Ibu dengan memberi manfaat sangat bagus buat tambahan wawasan dengan kami ini. Terima kasih ya, Bu. Ibu, terima kasih. Sehat selalu ya. Semangat, Amin. Ibu. Semangat, Baik, keren banget. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak Andrea. wow. Sama-sama, Bu Jo. Lanjut tugas negara, Bu. Makasih. Siap, makasih. Iya, ini ternyata bagus banget ya. Iya. Bagus banget nih Pak Andrian, teman-teman kita semuanya. Jadi kalau dari risetnya sebenarnya ya, tapi ini kan sudah dipatahkan tadi dengan berbagai sharing teman-teman ya. Berarti apa yang dilakukan secara rutin, as a habit ya, ini sudah berdampak nih. Umumnya kalau saya sharing atau saya nanya ya, umumnya ke peserta dari 5 itu majority adalah yang negatif. Oh. Ya. Yang negatif, apalagi kalau kita bilang untuk teenagers ya, di mana mereka tuh emosinya masih bergejolak gitu ya, masih belum stabil. Nah, kalau misalnya ternyata dari 5 sudah majority positif ya, we have no issues. Ya, sisanya tuh tinggal ya istilahnya kesempatan. Ya. Nah, apa yang mau saya sharing adalah ada hasil kerja. Ya kan, contoh misalnya. Yeah. Kalau kita lagi bete tadi seperti Ibu sampaikan ya, lagi nggak semangat, begitu ada prospek langsung semangat, gitu luar ya, biasa ya, Bu. langsung vibes-nya bisa naik kan. Jadi can we imagine kalau vibes kita itu terus positif, kita bisa merespon hal yang datang itu juga dengan positif. Dan juga yakinlah hasilnya juga pasti jauh lebih banyak, gitu ya. Misalnya kalau kita lagi nggak bersemangat, terus ada prospek nih, terus kita jawabnya cuman ya, terus gimana, gitu ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa udah bisa kita bayangin ya. Dibanding itu juga, Bu. saat kita itu bersemangat, gitu kan? Oke. Nah, jadi untuk tim ini saya nggak perlu bahas lagi. I'm so glad ya, kita semua sudah di area yang sangat positif. Oke, next, ya kan? Kalau misalnya kita setelah ketemu klien, setelah ketemu calon klien atau ketemu prospek, ya boleh dong kita melakukan self reflections, ya, atau kita mengakses lagi, ya. Nah, misalnya tadi kok aku presentasinya seperti apa, terus kemudian apa yang si klien ini suka, gitu ya. Nah, terus kemudian saat kita misalnya tidak bersemangat atau kurang bersemangat, ya, bagaimana sih cara kita memperbaiki yang rasa tidak bersemangat itu? Jadi kalau kita udah tahu jawabannya, ini jadi hal yang mudah buat kita semua, ya. Apalagi tadi kalau teman-teman ada yang sampaikan bahwa you are the leader, ya. Selain kita menata diri kita, kan kita juga perlu menata tim kita, betul? Nah, kalau kita jadi kalau kita sekarang sebagai leader, tanggung jawab kita itu lebih besar. Ya, selain kita memberikan diri kita menjadi role model, ya tentu kita juga bisa mendampingi tim kita untuk menjadi yang terbaik versi dirinya masing-masing. Iya. Ya. Oke, jadi kalau kita udah tahu how to shift the emotions dari yang lelah atau yang kurang bersemangat menjadi bersemangat, dan itu masalahnya jadi gampang dong. Ya kan? Nah, yang berikutnya adalah the power of yet. Ya, nah ini teman-teman boleh googling. Berapa banyak self-talk sehari dalam hidup kita? Boleh googling ya, silakan. Ini boleh nyontek ya. Berapa banyak self-talk yang terjadi di masing-masing diri kita? Boleh Google sayang. Dan kalau sudah boleh di-sharing jawabannya.
Silakan Bapak Ibu yang sudah ketemu jawabannya, ingin mau di-sharingkan, sampaikan. Boleh, silakan. Ayo, buka untuk semua kesempatan. 60.000 kata. Mas Andreas Wibowo ini ya. Silakan Mas Andreas. Ya, lebih dari 60.000 kata. Iya, 60.000 kata ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang kita kurang yakin terhadap diri kita, kira-kira gimana? Dampaknya besar nggak? Besar banget ya. Iya. Nah, jadi aku mau memperkenalkan skill set yang namanya the power of yet. Ya memang saat ini kita nggak menguasai skill dengan sempurna. Misalnya tadi seperti yang kompetensi tadi ya, aku minta 8. Nah, kita ini skornya di mana? Misalnya kita masih 6. Berarti masih perlu ditingkatin. So when we are saying aku belum menguasai komunikasi saat ini, gitu ya. Jadi kita menggunakan kata the power of yet. Misalnya, aku belum berhasil mempelajari ya klien yang satu ini. Tambahin yetnya saat ini. Jadi besok-besok apa? Bisa. Besok-besok bisa, betul sekali. Ya, so this is very powerful. Ya, kalau misalnya kita memiliki keraguan, ya tentu dong ya, namanya kan manusia, tentu nggak sempurna. Tapi kalau kita berbicara tentang skill kita saat ini, dan kita belum menguasainya, dan itu tidak apa-apa. Jadi akhirnya apa? Punya ruang untuk diri kita memperbaiki dan meningkatkannya besok. Setuju nggak nih teman-teman? Setuju, Bu. Setuju. Ya. Jadi ini sangat berhasil kalau misalnya saat kita membimbing tim baru. Ya, kalau saya sebagai orang tua, ya anak saya yang besar usianya jalan 21 tahun. Nah, ternyata waktu anak-anak masih kecil bilang bahwa, oh aku nggak bisa matematika, Mami. Saat ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada kasus di mana seseorang itu memiliki pandangan bahwa aku nggak bisa matematika, ya udah seterusnya juga nggak bisa. See, it's so different ya. Ya, saat ini, that's the keywords. Nggak apa-apa nggak bisa saat ini, besok kita belajar dong. Oke? Ya. Nah, ini adalah latihan juga. Ya. When you think you cannot do something, ya, kita tambahkan saat ini. Saya belum loh berhasil closing si klien ini. Saat ini. That's all. Ya? Oke. Saya yakin dengan teman-teman punya mindset seperti ini is more easier for you untuk mendorong diri, memotivasi diri. Besok adalah kesempatan baru. Bu Ani izin tanya ya Bu. Silakan. Terkait dengan tadi apa yang barusan Ibu katakan tadi, apakah kata-kata itu perlu kita tanamkan di bawah otak sadar kita gitu Bu, supaya contoh yang tadi Ibu katakan kan kita punya klien belum bisa closing gitu kan, apakah itu perlu kita perkatakan gitu kan, perkatakan dalam arti bukan sekali dua kali tapi berkali-kali, kayak macam kita bernafas kita mengatakan hal itu gitu. Apakah seperti itu Bu? Oke, makasih Bu Lilik atas pertanyaannya ya. So I think this is for everyone here. Ya, tadi kan kita sudah menggoogle ya. Jadi berapa banyak sih self talk sehari? Ternyata 60.000. Ya kan? Iya, 60 ribuan. Ya, jadi kalau kita punya keraguan terhadap sesuatu dan itu kita biarkan terjadi, kira-kira apa? Yang masuk ke otak kita tuh apa? Pasti penuh keraguan, ya kan? Betul. Nah, sedangkan yang tadi kita sudah sharing bersama adalah the power of yet, ya kan? Ya nggak apa-apa, memang self talk itu is something natural, ya kan? Mungkin kalau dalam kesempatan lain kita bisa berdiskusi tentang awareness, tentang kita betul-betul menyadari apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, ya it's more
more practicing, ya. Dan tentunya ini juga perlu dipelajari oleh teman-teman supaya tadi ya self talk-nya isinya yang bagus-bagus aja, ya. Oke, saya mungkin dalam kesempatan lain lah ya, gimana cara kita bisa mengafirmasi diri kita dan lain sebagainya. Ya, saya yakin teman-teman semua juga udah belajar dari banyak sumber. Oke? Ya. Ya, saya lanjut ya. Baik. Oke, makasih Ibu. Oke, nah next adalah things I can control. Ya, yang bisa kita kontrol apa sih? Behavior kita, tujuan kita, effort kita, emotions kita tadi ya. Seperti yang Ibu Bapak sudah lakukan, doing the gratitude setiap pagi. Wah, this is something very powerful. Ya, belajar dari apa yang kekeliruan kita, ya. Kemudian tadi ada yang sebut self love, ya. Banyak hal bagus-bagus yang bisa kita kontrol. Tapi di luar itu nggak bisa kita kontrol. Ya, misalnya ada nih klien, kamu presentasinya nggak bagus sih, makanya aku belum mengambil. Ya nggak apa-apa. We cannot control what others people think. Ya, terus kemudian, kita kemarin keliru nih ya, salah ngomong nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita sadari, nextnya kita perbaiki. Kan nggak bisa dikoreksi juga, by the way. Ya kan? Ya. Nah, kemudian kalau ternyata kita ketemu orang-orang baik di sekitar kita, this also we cannot control. Ya, jadi setelah kita menyadari dua hal ini, ya, I think we have the awareness, ya kan, apa yang kita bisa kontrol dan kita bisa atasi, sama yang kita nggak bisa atasi. Contoh misalnya, aku sharing ya, klien ini aku belum closing. So my questions, is it your control or not? Itu nggak bisa kita kontrol, itu kan keputusan dari dia. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah apa? Effort. Benar ya? Di sini ada effort. Tujuan kita. Ya, behavior kita, attitude kita. Kita akan tetap baik kok sama dia, walaupun kita belum closing sama dia. Gitu ya? Oke? Iya, itu kan haknya tuh. Ada pertanyaan? Bu Suratni ada yang perlu disampaikan tadi, sepertinya ada suara dari Bu Suratni. Wah, enggak, maksudnya dia mau follow and not follow, this haknya dia, kita nggak bisa memaksakan. Betul sekali Ibu. Iya. Jadi ini tentunya tidak perlu mempengaruhi emosi kita, tidak perlu mempengaruhi semangat kita gitu ya. Boleh kita misalnya doing the pose gitu. Aku lagi lelah nih misalnya, nggak apa-apa, it's very natural. Ya, itu sesuatu yang sangat manusiawi. But then, kembali kita sadari, yang bisa kita kontrol kan semangat kita. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke problem oriented thinking. Jadi kalau kita sudah punya clarity seperti itu, kita bisa berpikir nggak, tadi aku ketemu dia, ada kekurangan aku ya? Apa tuh? Terus kemudian kalau aku tuh udah ditolak, aku tuh selalu mukanya langsung berubah. Ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan diri aku misalnya? Gitu ya. Nah, hal ini penting nggak buat aku? Ternyata kalau muka aku langsung berubah, itu bisa mempengaruhi responnya si calon klien loh. Iya, pasti. Jadi, dengan menyadari hal-hal ini, ya semoga bisa membuat diri kita itu punya satu awareness ya, satu kesadaran bahwa what we need to improve. Kalau kita nggak sadar kan kita nggak tahu apa yang harus kita tingkatin, apa yang perlu kita koreksi, ya demi tujuan kita. Ya, dan bagus loh self reflections ini, ya dengan problem oriented, ya bukan masalah di orang lain, tapi masalah kepada issues-nya yang terjadi. Gitu ya. Nah, ini ada communication model yang sebenarnya menurut aku very powerful. Biasanya di sesi offline aku, ini aku bawain tuh bisa 2 hari bahas. Tuh ya. Iya, karena this is the engine of the NLP. Ya, mungkin yang aku mau jelaskan lebih ke vakum. Ya, ini karena ada di next slide aku. Ya.
Jadi cara orang belajar, cara orang menerima informasi, ini boleh di googling ya Bapak. Berapa kecepatan neuron ya, neuron di otak kita untuk menerima informasi. Boleh di search, lebih cepat dari Tesla loh saya. Bener ya, coba di Google ya. Ada yang udah dapat jawabannya? Ada Bapak Ibu? Ya, berapa kilometer per jam? Sekitar lebih 0,5 hingga 2 meter per detik. hingga 2 meter per detik. Ya, kalau per detik mungkin agak kurang ini ya, kurang mewakili. Kalau yang suka nonton Formula E itu ngerti patokannya ya. Oke, berapa kilometer per jam? Kalau per detik 0,5 berarti per jamnya 430 km per jam bukan Bu? Iya, betul. Sekitaran segitu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, begitu adanya tambahan informasi yang diterima oleh partner bicara kita, itu affect them dan bagaimana mereka menanggapi informasi ini. Contoh, ya ini ada 5 tipe ya. Yang pertama adalah visual, ya, itu apa? Biasanya majority yang pria-pria ini punya cara belajar yang visual. Ya, jadi kenapa sih kalau para pria ini sangat tertarik misalnya dengan wanita cantik, misalnya, ya kan? Jelas. Ya. Kenapa? Iya. Iya, kita juga itu hal yang normal dong, ya kan? Nah, kenapa? Karena majority para pria itu adalah tipe visual. Ya, jadi mereka menerima informasi itu melalui gambar, melalui foto gitu ya. Visual itu melalui mata. Jadi informasi yang mereka tangkap akan lebih bisa mereka terima kalau yang masuk melalui panca indera mata. Ya, oke. Jadi sehingga kalau misalnya, kenapa sih pameran mobil SPG-nya cakep-cakep? Pasti tahu dong jawabannya. Menarik perhatian ya Bu. Oke, betul. Karena yang lihat mobil kan para pria ya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami. Yang kedua adalah auditory. Ya, jadi yang menerima informasi itu melalui pendengaran. Ya. Nah, siapa ini yang tipe-tipe auditory? Nah, banyak perempuan yang tipe auditory. Buktinya apa? Jadi kalau perempuan tuh dirayu tuh langsung gimana sih? Klepek-klepek ya? Gitu bukan sih? Ada ya. Sebagian Bu. Sebagian, ya kan? Jadi kalau ceritanya kalau seorang pria itu mau melamar ya, mau mempropose wanita, terus dikasihlah kata-kata rayuan, apalah rayuan maut gitu ya. Kenapa? Karena informasi yang mereka terima lebih mudah melalui kata-kata, melalui pendengaran. Ya. Oke. Kemudian kinestetik. Ya, misalnya kalau yang lagi duduk, lagi meeting ya, putar-putar bolpen, goyang-goyang kaki ya, itu adalah cara kinestetik. Misalnya kalau kita ngelihat presentasi yang kita mau bawakan, misalnya kalau kita tipe kinestetik, kita akan lebih nyaman kalau kita berjalan, gitu ya, di ruangan. Ya, itu banyak loh orang seperti itu juga ya, ada sekitar 15%. Ya, bergerak ya Bu. Iya, katanya kalau nggak bergerak otaknya nggak jalan. Bercandanya begitu Pak. Iya, katanya harus terus bergerak, ya sudahlah gitu ya. Nah, biasanya yang jago-jago kinestetik ini siapa? Ini biasanya atlet. Ya, mereka tuh memang yang istilahnya kemampuan untuk menggerakkan badannya itu jauh lebih baik dibanding yang lain. Itu ya, sehingga kalau kita belajar dancer lah, atlet lah, ini mereka kemampuan kinestetiknya pasti tinggi. Ya. Kemudian olfactory itu dari penciuman, gustatory itu dari pengecap ya atau lidah. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang mana yang cukup menentukan, yaitu kalau di gustatory itu sebenarnya 90% dipengaruhi oleh olfactory. Contoh misalnya kalau kita flu, kita nggak bisa merasakan makanan dengan baik ya. Nah, itu ada kaitannya. Nah, sehingga kalau saat ini kita berbicara kita adalah sales and service,
bagaimana sih kita menghadapi calon klien kita. Jadi setiap orang itu beda-beda, nggak bisa pakai presentasi yang sama. Ya, jadi kalau judul sesi kita malam ini adalah bagaimana menggunakan komunikasi untuk menjadi magnet uang, ya tentu misalnya kalau kita punya klien atau kita mau menemui klien yang memang dia itu visual, ya kan, dia pusing itu dikasih tabel-tabel hitungan angsuran gitu, nggak mau, udah nggak usah, ya kan. Tapi lebih berdampak apa? Lebih berdampak kita menggunakan atau menggerakkan imajinasinya. Oh, gitu. Ya, oh kamu kalau punya tabungan segini, kamu bisa bayangkan hidup kamu akan begitu tenang. Kamu bisa punya rumah yang besar dengan nyaman, bla bla bla. Itu semua dikasih contoh-contoh fotonya, ya. Nah ini adalah untuk cara visual, jelas ya. Nah, kemudian kalau kita yang ketemu klien untuk tipe auditori, ya, apa yang bisa kita sampaikan? Ada yang mau sharing? Ada yang punya pengalaman di situ? Ya. Hai. Oke, oh ya, silakan Bapak. Silakan. Ini pengalamannya banyak sekali loh. Ini menemukan tipikal karakter nasabah seperti ini, semuanya ada di sini. Pengalamannya pasti ada. Oke, silakan yang mau sharing, satu aja yang mau sharing ya, pendapatnya seperti apa menghadapi tipe auditori. Ini auditori berarti orangnya detail banget kan ya Bu? Jelimet. Jelimet ya, sama memang ya itu, kalau perempuan itu kan emang jelimet ya. Iya, benar. Memang kita dilahirkan untuk jadi jelimet gitu ceritanya. Ya. Oke, aku mau sharing ya. Kalau untuk tipe auditori ini, kita mesti mengajak mereka untuk berpikir. Ya. Jadi kalau saya tipe auditori. Jadi kalau di handphone saya itu, cara saya membaca buku adalah saya pakai Audible. Belinya di Amazon. Ya, jadi dibacain bukunya. Oh. Nah, tipe-tipe auditori ini ya kita perlu rangsang jelaskan secara detail, gitu ya. Tapi tentu dengan intonasi suara yang menyenangkan. Nah, itu tantangannya. Ya, jadi kalau cara komunikasinya gini, ya ini kan kayak gini lah, kira-kira kayak gini gitu. Itu udah nggak masuk. Ya, nggak masuk buat tipe-tipe auditori. Ya, bahkan misalnya kalau buat saya, misalnya ya para penikmat musik itu umumnya auditori. Iya. Yang senang musik, senang puisi, gitu ya. Kita nggak terlalu butuh itu penampilan panggung gitu ya, atau apa gebiar-gebiar lighting gitu, nggak butuh. Tapi we need the quality of the sound. Oh. Nah, jadi kalau sekarang nih teman-teman yang di sales and service, ya kita perlu loh melatih intonasi suara kita, ya. Terus when we have to stop, setelah kita presentasi kapan kita harus stop untuk membuat mereka si auditori ini berpikir whether they say yes or not. Ada jedanya berarti ya Bu? Iya, nggak cocok kalau misalnya digas gitu ya dari awal sampai terakhir tuh sampai kita nggak bisa berpikir, langsung kita gini, aduh pusing banget ya Anda ya, aku jawabannya tentu tidak. Gitu kali ya. Nah, iya Bu, pasti ya, itu. Jadi sebelum kita ketemu dengan calon klien, ya, it's a very good to have, ya, untuk kita punya pemahaman tentang kita ini ketemu calon klien yang kayak apa sih, ya. Kalau di Sun Tzu itu bilang, kenalilah musuhmu maka kamu akan punya kesempatan memenangkan pertarungan, ya kan? Kalau tadi, kalau tadi yang sudah kita bahas, Pak Andrian dan teman-teman. Ya, kalau kita sudah punya persiapan 50%, so 50% is actually in our hand. Ya, sisanya itu nggak bisa kita kontrol. Ya. Oke. Nah, saya izin lanjut. Jadi ini udah slide terakhir saya, ya. So actually we share the NLP for business. Yang pertama adalah defining your role. Saat ini kalau kita di CEC atau kita punya profesi lain yang menurut Ibu Bapak semua perlu fokuskan diri, so we define our role. Kemudian kita coba go through, list down, what is the competencies yang dibutuhkan. Dan kemudian kita ukur saat ini kita sudah sampai mana. Is there anything
that we can do to improve. Ya, kenapa? Pasti hasilnya akan berbeda kalau kita punya kompetensi tersebut. Oke, tadi yang berikutnya adalah state for the day. Jadi kalau tadi majority teman-teman kita itu yang sudah dipenuhi rasa bersyukur, sudah dipenuhi state-state yang positif, so I do believe ya kita juga akan punya hasil-hasil yang baik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah the power of yet. Ini adalah ruang untuk kita meningkatkan diri. Ya, karena kenapa? Karena hari ini kita nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi untuk hari ini. So tomorrow is our chance to improve. Yang terakhir adalah fakop ya. Tadi semoga teman-teman masih bisa mengingat dengan jelas ya dari cerita-cerita saya tadi. Nah, jadi ini adalah akhir sesi kita ya. Ini fotonya pakai AI ya. Diedit tapi pakai AI ya. Jadi tadi saya senang sekali dengan topik hari ini ya. Udah juga dari teman-teman yang menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan belajar. Iya, betul. Ya, so buat teman-teman yang siap belajar, saya doakan ya tabungannya semakin tebal. Ya, dan kita terus sambil belajar. Katanya kalau belajar tuh sampai ke negeri Cina. Ya, jadi sehingga closingnya ala-ala China ya. So this is my landing page. Kalau yang mau tahu profil saya dan mau berkomunikasi bisa scan QR di sini dan juga di background virtual background saya. Ya, this is my profile. So thank you Pak Andrian dan teman-teman untuk waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa belajar bersama-sama pada hari ini. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Ani atas materi luar biasa yang disampaikan. Tentunya banyak sekali insight dan pengalaman berharga yang pastinya membuka wawasan kita semua. Selanjutnya, sebenarnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin karena waktu terbatas sekali ya. Jadi mungkin kita akan masuk kepada siapa tadi yang menanyakan terbaik ya Bu. Kira-kira Bu Ani masih ingat nggak Bu dari sekian orang yang tadi bertanya ya melalui sesi yang sudah berjalan tadi, siapa yang terbaik pertanyaannya ya Bu? Oke. Pertanyaan sih mungkin nggak banyak ya Bapak ya. Iya, tapi aku senang dengan sharingnya tadi dari Bu Lilik ya. Wah, Bu Lili. Iya, yang tadi menyampaikan kompetensi. Iya, selamat. Oke, Bu Lili ini tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Dari keberanian tadi bertanya. Ya, diberikan kesempatan untuk bisa sharing, ternyata bisa memberikan hasil ya. Dan nanti akan dihubungi ya Bu Lili dari tim admin kami untuk distribusi merchandise-nya ya dari Ciputra Entrepreneurs Club. Selamat untuk Bu Lili. Baik. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lili. Selamat. Tapi saya masih perlu banyak improve lagi Bu dari Bu Ani ya. Ada banyak hal yang masih perlu dikorek nih Bu, maaf ya Bu. Pasti kita sama-sama pasti bisa terus belajar Ibu. Iya. Jangan lupa untuk memfollow ya akun sosial medianya Bu Ani, nanti saling memfollow juga ya. Siapa tahu mungkin ada kesempatan untuk bisa sharing di situ. Oke, baik. Sebentar ini masih ada suara-suara masuk. Saya mute lebih dulu, izin. Oke, sebentar. Bu Ani, mohon maaf ya Bu, ada suara-suara masuk. Gak apa-apa Pak, santai. Oke, sebelum menutup sesi malam ini, mari kita dengarkan pesan penutup dari Bu Ani untuk seluruh peserta Entrepreneurs Academy. Silakan Bu Ani, apa pesannya? Ya, jadi tadi saya ingin go back to the first slide saya, Pak Andrian. Ya, yaitu satu hal yang menurut saya sangat-sangat insightful, ya bahwa ternyata kita semua nih sudah punya hal-hal yang kita miliki saat ini. Dan apa yang bisa kita lakukan adalah it's reflect to ourselves, kita terus belajar dan itu menjadi kekuatan kita. Ya, makasih Pak Andrian. Terima kasih banyak Bu Ani atas semua pesan inspiratif yang pastinya ini menggugah. Dan kami yakin banyak insight yang bisa langsung diterapkan oleh para Cipreneurs untuk mengembangkan bisnis sekaligus memperkuat mentalitas sebagai entrepreneur sejati. Setuju ya? Sekali lagi terima kasih atas waktu, energi, dan materi luar biasa yang telah Ibu bagikan malam ini. Terima kasih Bapak, with pleasure.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung malam ini. Dari sisi kita belajar bahwa kata-kata bisa menjadi mesin uang bila digunakan dengan tepat. Oke. NLP membantu membangun pengaruh, mengatasi keberatan, dan mempercepat closing. Semoga insight malam ini memberi semangat baru untuk terus mengasah komunikasi bisnis. Sampai jumpa di Entrepreneurs Academy berikutnya. Salam sukses dan salam entrepreneur. Terima kasih Bu Ani. Selamat malam, terima kasih kembali. Iya, selamat beristirahat ya Bu. Iya. Semoga sukses selalu untuk Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Untuk kita semua sukses. Iya, baik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir sampai malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa di event Ibu Entrepreneurs berikutnya. Saya Andrian, undur diri. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Selamat Sukses malam. untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam Bu Ani.